tengah menyaksikan bagaimana kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump memicu gelombang ketegangan ekonomi global. Dengan dalih melindungi industri dalam negeri, Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk impor dari negara-negara mitra dagang utama. Namun alih-alih memperkuat ekonomi, kebijakan itu justru menciptakan ketidakpastian dan memperlambat pertumbuhan global termasuk AS sendiri. Inilah bukti nyata kebijakan tarif Trump mengacaukan ekonomi global. Sejak Trump mengumumkan putaran pertama tarif, banyak pihak bertanya-tanya apakah kebijakan ini benar-benar akan mengguncang ekonomi global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang berada di Palembang, lalu selamat sore Bapak untuk Bapak yang berada di Turki. Kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Pak, Farhan Ali. Lalu ada teman saya juga, ada Namira Zarifah, lalu juga Ritriadi, Dinda Rahmadini, Dina Oktavia, lalu Elina Agraini, lalu juga Deti Ria Rahayu Pak. Saya mulai Pak ya, wawancara untuk pertama Pak. Ya, mulai aja. Jadi intinya adalah Trump ingin agar masyarakatnya itu beli produk-produk Amerika, sehingga akhirnya uang itu berputar di Amerika, bukan di luar negeri. Dia tuh ingin negosiasi lah dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pasar yang dituju oleh Uni Eropa paling besar adalah Amerika Serikat. Jadi pasar AS itu paling tinggi untuk Uni Eropa. Sehingga dengan demikian maka barang-barang yang kemudian masuk ke dalam Amerika Serikat itu diperjuangkan oleh Uni Eropa karena pasarnya besar dari sana. Yang pasti Uni Eropa itu mengancam tarif tinggi pada jasa ya, karena memang yang surplus bagi Amerika itu jasa, sedangkan Uni Eropa yang surplus itu adalah barang, goods ya. Jadi ada service and goods. Zero for zero atau zero to zero dimaknai sebagai equality ya. Jadi nggak harus 0-0 ya. Maksudnya adalah ketika kamu jual 10, saya jual 10. Jika tarif kamu 100, saya 100 juga. Oh my god! Kalau ada perubahan tidak akan besar juga perubahan itu, dikarenakan negara barat akan bersekutu dengan negara barat lainnya, itu pasti, kecuali dengan negara-negara berkembang ya, itu bisa jadi ada berseberangan. Misalnya adanya BRICS sekarang ya, BRICS, tahu ya semuanya ya, BRICS. Nah, kedepannya seharusnya mereka tetap bersama-sama ya, karena pasar kedepannya itu sangat dinamis dan dominasi Cina itu akan lebih besar lagi. Kalau sesama negara barat itu saling berpecah, tidak bekerja sama, maka siap-siap saja pasar global akan dikuasai penuh oleh Cina ke depannya. Apakah akan memungkinkan membuka pasar baru? Mungkin. Tapi harganya tidak akan kompetitif dengan harga lokal. Jadi harga-harga tadi ya mau nggak mau Uni Eropa dan Amerika Serikat harus saling berdamai untuk negosiasi harga baru dengan tarif baru tadi. Jangan sampai ini akan merugikan dua negara tadi. Sebenarnya dari zaman dulu sudah terjadi hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini hanya seperti pengulangan pola yang sejarahnya berbeda. Pola itu akan terus berulang, tapi dengan situasi yang berbeda. Nah, polanya apa? Krismon itu akan terjadi terus selama manusia itu ada di dunia ini, gitu ya. Jadi, apakah ini akan mengganggu perekonomian internasional? Pasti akan mengganggu perekonomian nasional. Pasti itu akan terjadi? Ya, pasti. Terjadi ketidakpastian. Misalkan nih, saya mau beli saham apa enggak ya di perusahaan ABC nih. Kalau saya beli, naik apa enggak nanti nih? Gitu. Jadi, ketidakpastian ekonomi ini sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Sekarang hanya pengulangan ritmenya saja. Yang kemudian bagaimana masing-masing negara tadi harus survive dengan cara ya saling bersekutu lah di antara mereka. Nggak bisa mereka sendiri. Itu sangat mustahil. Maka dari itu, Uni Eropa punya pasar yang besar. Dia buat namanya Uni Eropa. Agar apa? Pasarnya besar.
Kalau di cuma negara Jerman sendiri, Prancis sendiri, itu ekonominya muter-muter di negara yang kecil aja. Makasih Pak, semoga Belajar ya. lancar. Oke, dadah. Terima kasih, Cheers. Pak.